warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dalam sejarah umat manusia, kita dapat mengamati peran pemimpin dalam membawa bangsanya. Ada Rasulullah, pemimpin ideal dan panutan kita semua. Gandhi dari India hingga Insinyur Soekarno dari negeri kita, Indonesia. Ada pula pemimpin dengan karakter antagonis seperti Fir'aun yang angkuh dan sombong, atau Hitler pemimpin Nazi Jerman, dan Yosef Stalin pemimpin komunis Rusia. Hadirin, maju mundurnya suatu bangsa, sejahtera atau merana rakyatnya, salah satu tolak ukurnya adalah pemimpinnya. Mengetahui pentingnya figur pemimpin ideal bagi bangsa kita, maka perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun karakter bangsa melalui figur pemimpin ideal. dengan berlandaskan Al-Quran, surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, aku berlindung kepada Allah.
Ia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir fi Syariah wal Aqidah wal Manhaj menjelaskan bahwa dari segi balaghah ayat tadi termasuk lafaz muqabalah yang mengandung 3 macam perintah dan 3 macam larangan. Ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba adalah 3 perintah yang pertama-tama harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan sehingga rakyatnya memiliki panutan dan teladan. Pertama, ya'muru bil 'adli, perintah berbuat adil. Syekh Jamaluddin Muhammad Al-Jauzi dalam tafsir Zadul Masir fi Ilmi Tafsir juz 13 halaman 207 menjelaskan adil adalah menetapkan suatu hukum dengan benar. Dengan demikian berlaku adil adalah wajib. Wajib bagi kita seluruh insan yang beriman untuk selalu berlaku adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perintah kedua wal ihsan. Ihsan menurut Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf melaksanakan segala bentuk kewajiban dengan penuh keikhlasan. Perintah ketiga wa ita'il qurba, tunjukkan solidaritas dan tolong menolong sesama. Demikian penjelasan Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit halaman 277. Lalu hadirin, apa saja 3 larangan yang harus kita jauhi? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, mencegah perbuatan keji, Perbuatan mungkar Dan menghindari permusuhan. al-fahsya. Menurut Syekh Muhammad Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz 13 halaman 207 adalah perbuatan atau perkataan yang dapat merusak jiwa, akidah dan moral seseorang. Sedangkan wal munkar menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 14 halaman 14 adalah perbuatan mengingkari syariat yang dapat merusak akal sehat. Lalu wal baghi, mencegah perbuatan zalim dan kerusakan. Dengan demikian wajib bagi kita seluruh rakyat Indonesia untuk mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar dan menghindari segala macam bentuk permusuhan demi terciptanya negara yang aman dan tentram. Namun sayang 1000 sayang hadirin, karena kenyataan pada bangsa ini masih terbilang jauh dari apa yang dipesankan Al-Quran. Hal ini terlihat dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin bangsa ini, seperti kasus korupsi Johnny G. Plate yang seorang Menkominfo, Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian, dan yang lebih memprihatinkan lagi kasus korupsi Firly Bahuri yang menjabat menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Indonesian Corruption Watch, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK mengalami stagnasi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Indonesia memperoleh skor 34 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115. Hadirin, uang negara yang seharusnya menjadi uang rakyat malah masuk kantong pejabat. Akibatnya pembangunan terhambat, pendidikan tersumbat, Ekonomi tersendat. kemiskinan terus meningkat, dan rakyat semakin marah. Hadirin, lalu bagaimanakah profil pemimpin ideal yang akan membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang berkarakter Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24 yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Tuhan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut berbicara tentang dua kriteria pemimpin ideal yang akan membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang berkarakter Al-Quran. Pertama, pemimpin yang selalu mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bahawi menjelaskan dalam tafsir Al-Muta'allim Tanzil juz 17 halaman 43, kata yahduna mengandung arti yad'una, yang artinya pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bukan hanya mampu mengajak dan meniru, tetapi pemimpin yang terlebih dahulu mengaplikasikan ketaatan dan pengabdiannya kepada Allah, baik dalam kehidupan keseharian sampai dalam urusan kepemimpinan. Untuk itu, pemimpin Indonesia saat ini harus menjadi pemimpin yang ideal, pemimpin yang terlebih dahulu berbuat menjadi contoh untuk rakyat, pemimpin yang menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan. Kedua, pemimpin yang sabar dalam menghadapi segala macam cobaan dunia. Demikian penjelasan Muhammad Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Biladil Quran juz 5 halaman 2886. Jika pemimpin kita seperti ini, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang berkarakter Al-Quran dan diberkahi ilahi Rabbi. Dari syarahan yang kami sampaikan tadi dapat disimpulkan, pertama, untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter Al-Quran haruslah dimulai dari para pemimpin dan pemegang kekuasaan sebagai contoh dan tauladan. Yang kedua, bangsa yang berkarakter Al-Quran adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, rakyatnya taat, jauh dari kemungkaran dan permusuhan, serta memiliki pemimpin yang taat dan sabar dalam menghadapi segala macam cobaan di duniawian. Untuk itu Bapak Ibu pejabat serta seluruh komponen rakyat, mulai saat ini mari kita wujudkan bangsa yang berkeadilan, Bangsa yang berkarakter Al-Quran. Demikian syarahan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.